warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Sri Rahayu, mahasiswa Teknologi Pangan semester 4, Fakultas Teknik Universitas Islam Al-Hijjah Kuningan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai metabolisme karbohidrat. Karbohidrat masuk ke dalam tubuh manusia bisa dari nasi, kentang, gandum, umbi-umbian. Masuknya karbohidrat ke dalam tubuh yaitu sebagai sumber energi, terutama dari glukosa. Dalam pencernaan, bentuk-bentuk karbohidrat harus diubah dulu menjadi bentuk yang sederhana atau monosakarida, sehingga dapat digunakan oleh tubuh sebagai sumber energi. Karbohidrat dibagi menjadi dua golongan, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana adalah karbohidrat yang terdiri dari satu atau dua molekul gula. Karbohidrat sederhana atau yang juga disebut gula terdiri dari rantai molekul yang lebih pendek dan lebih cepat dicerna daripada karbohidrat kompleks. Karena terdiri dari satu atau dua molekul gula, karbohidrat sederhana dicerna cenderung lebih cepat dicerna tubuh. Karena terdiri dari satu atau dua molekul gula, karbohidrat sederhana dicerna cenderung lebih cepat dicerna oleh tubuh. Fakta ini berarti bahwa karbohidrat sederhana menghasilkan lonjakan gula darah dan menyediakan sumber energi jangka pendek. Yang kedua yaitu ada karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana ini dapat memicu naiknya gula darah yang mengacu pada resiko diabetes. Meski begitu, beberapa karbohidrat sederhana hadir dalam makanan sehat, seperti susu, buah-buahan. Meski begitu, beberapa karbohidrat sederhana hadir dalam makanan sehat, seperti susu dan buah-buahan yang mengandung berbagai vitamin, mineral, dan nutrisi lain yang diperlukan. Berikut merupakan komponen karbohidrat sederhana, yaitu yang pertama ada monosakarida yang terdiri dari glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Yang kedua yaitu ada disakarida yang terdiri dari sukrosa, maltosa, dan laktosa. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu ada gula alkohol yang terdiri dari sorbitol, manitol, dan dulsitol. Dan yang terakhir yaitu ada oligosakarida. Selanjutnya yaitu ada karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks yaitu karbohidrat yang mengandung 3 atau lebih molekul gula karbohidrat. Karbohidrat kompleks ini terdiri dari serat dan pati yang dirangkai dalam rantai panjang. Karbohidrat kompleks terdiri dari serat dan pati yang dirangkai dalam rantai panjang dan kompleks. Karbohidrat kompleks memiliki lebih banyak nutrisi dan membutuhkan waktu lebih lama lagi tubuh untuk dicerna. Makanan karbohidrat kompleks ini menyediakan vitamin, mineral, dan serat yang penting bagi kesehatan seseorang. Berikut ada fungsi karbohidrat. Fungsi karbohidrat dalam tubuh yang pertama itu sebagai cadangan energi atau sumber energi. Manusia membutuhkan cadangan makanan berupa karbohidrat itu senilai 1 gram atau 4 kilokalori. Yang kedua yaitu pemberi rasa manis alami pada pangan. Selanjutnya yaitu sebagai penghemat protein, pengatur metabolisme lemak, membantu pengeluaran defekasi, dan merupakan kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya yaitu ada pengertian metabolisme. Rangkaian reaksi berupa Selanjutnya yaitu ada pengertian metabolisme. Metabolisme yaitu rangkaian reaksi berupa proses pembentukan atau anabolisme dan penguraian zat atau katabolisme di dalam tubuh organisme untuk kelangsungan hidupnya, atau sebagai proses kompleks perubahan makanan menjadi energi dan panas melalui proses fisika dan kimia. Senyawa organik yang terdapat dalam karbohidrat yaitu ada atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Selanjutnya ada metabolisme karbohidrat, itu terdiri dari katabolisme dan anabolisme. Yang pertama yaitu ada katabolisme. Katabolisme yaitu penguraian zat di dalam tubuh organisme. Di dalamnya yaitu ada glikolisis, siklus TCA atau Krebs, dan ada fosforilasi oksidatif.
Metabolisme karbohidrat selanjutnya yaitu ada anabolisme. Anabolisme yaitu pembentukan zat di dalam tubuh organisme, yaitu ada dua metode. Yang pertama yaitu gluconeogenesis dan yang kedua yaitu ada anabolisme. Anabolisme adalah pembentukan zat di dalam tubuh organisme, yaitu ada gluconeogenesis dan pentose phosphate pathway atau HMP start. Tahap katabolisme pertama dari karbokompleks yang pertama yaitu proses pertama terjadi di mulut secara kimiawi dengan bantuan enzim petialin atau enzim amilase. Fungsi dari enzim amilase itu yaitu untuk memecah pati menjadi maltosa dan isomaltosa atau disakarida. Berikut adalah pencernaan polimer karbohidrat dimulai dari mulut. Di mulut ini terdapat enzim amilase yang dapat membantu memotong polimer karbohidrat menjadi struktur yang lebih sederhana. Selain itu, cairan liur di dalam mulut hadir pH yang cukup asam sebagai pembantu pemotongan senyawa karbohidrat kompleks. Pada tahap berikutnya, pencernaan karbohidrat kompleks ini berlanjut di daerah lambung. Nah, enzim amilase yang masih hadir akan segera selesai bekerja karena pH lambung yang sangat asam. Selain karbohidrat, beberapa senyawa lain seperti protein dan lemak akan dicerna tubuh dengan bantuan enzim protease dan lipase. Setelah menjadi senyawa yang lebih sederhana, polimer karbohidrat akhirnya masuk ke dalam usus pencernaan. Di dalam usus, pemotongan karbohidrat diterapkan dengan bantuan enzim amilase. Enzim ini dihasilkan di pankreas dan hadir aktivitas yang sama dengan enzim amilase yang hadir di mulut. Enzim ini akan memecah disakarida dan oligosakarida menjadi monosakarida. Enzim lain yang membantu pemecahan molekul kompleks karbohidrat di usus itu ada maltose, ada sukrose, dan laktase. Hasil dari pemotongan enzim-enzim ini adalah molekul karbohidrat sederhana atau monosakarida seperti glukosa. Senyawa ini akhirnya diedarkan ke seluruh tubuh dan akan dikonversi menjadi asam lemak, asam amino, glikogen, dan lain-lain. Pada proses katabolisme karbohidrat, ada yang dikenal dengan glikolisis. Glikolisis berasal dari kata glukosa dan lisis atau pemecahan. Jadi, glikolisis adalah serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam piruvat. Bagian glikolisis sendiri menghasilkan lebih sedikit energi per molekul glukosa dibanding dengan oksidasi aerobik yang sempurna. Energi yang dihasilkan disimpan dalam senyawa organik berupa adenosin trifosfat atau yang lebih umum dikenal dengan istilah ATP dan NADH. Jalur masuk glikolisis yang pertama. Jalur masuk glikolisis yaitu ada glukosa yang melibatkan 10 enzim. Glikolisis ini terjadi di dalam sitoplasma dan memproduksi energi sebesar 2 ATP dan hasil akhir dari molekul ini yaitu molekul piruvat. Selanjutnya, piruvat masuk ke jalur TCA atau siklus Krebs. Selanjutnya yaitu ada siklus Krebs atau TCA atau asam sitrat. Siklus Krebs ini merupakan salah satu tahapan dari proses respirasi sel di dalam tubuh manusia. Siklus ini digunakan oleh organisme aerobik untuk menghasilkan energi. Pada tahapan siklus Krebs ini terdapat 2 tahapan penting. Yang pertama yaitu adalah tahapan persiapan, di mana asam piruvat diubah menjadi asetil-CoA melalui proses dekarboksilasi oksidatif. Dan yang kedua adalah tahapan dalam siklus, yang berlangsung di dalam matriks mitokondria. Hasil dari siklus Krebs ini akan menghasilkan energi sebesar 1 ATP. Katabolisme karbohidrat selanjutnya yaitu ada fosforilasi oksidatif. Fosforilasi oksidatif yaitu reaksi redoks dalam rantai transport elektron yang melibatkan 4 kompleks protein yang tertanam pada membran sebelah dalam mitokondria. Kompleks 1, 3, dan 4 menghasilkan jumlah energi yang dipakai untuk memompa proton ke ruang antar membran. Penumpukan proton pada ruang antar membran ini mengakibatkan terbentuknya gradien potensial elektrokimia antara matriks dan ruang antar membran. ATP sintase tertanam pada membran mitokondria dan bertindak sebagai rotor untuk membentuk ATP.
Selanjutnya, energi yang diperoleh dari gradien proton atau proton motive force dimanfaatkan untuk memutar rotor dan ATP sintase dalam pembentukan ATP. Selanjutnya yaitu ada tahap anabolisme. Yang pertama yaitu ada gluconeogenesis. Gluconeogenesis yaitu proses pembentukan glukosa dari zat yang bukan karbohidrat. Pembentukan glukosa ini berasal dari sumber non-karbohidrat yang terjadi pada hati dan ginjal. Sumber energi utama tubuh yaitu gula atau glukosa. Gula atau glukosa yang didapatkan dari makanan akan dipecah dan melewati serangkaian proses kimiawi hingga menghasilkan adenosin trifosfat atau ATP. Nah, ATP yaitu zat pembawa energi untuk sel tubuh. Pada saat kadar glukosa tubuh meningkat, pankreas akan merespon dengan melepaskan insulin. Hormon insulin ini berfungsi untuk mengubah kelebihan glukosa menjadi cadangan energi berupa glikogen. Kemudian, glukogen disimpan dalam sel otot dan hati. Ketika glukosa tidak tersedia, tubuh akan beralih menggunakan sumber energi lain. Lewat serangkaian proses kimiawi di dalam sel, tubuh mengubah glikogen kembali menjadi glukosa yang siap dipecah menjadi ATP. Namun, proses ini tidak berlangsung terus-menerus karena tubuh juga bisa kehabisan glikogen. Kondisi ini biasanya terjadi setelah tubuh tidak mendapatkan makanan selama 8 jam, baik karena berpuasa, diet rendah karbohidrat, atau faktor lainnya. Jalur masuk atau substrat dari gluconeogenesis yaitu ada asam laktat, gliserol, dan asam amino glukogenik. Tahap-tahap gluconeogenesis ini terdapat 3 tahap. Yang pertama yaitu pengubahan piruvat menjadi asam fosfenol piruvat atau PEP. Tahap kedua yaitu pengubahan PEP menjadi fruktosa 6-fosfat, senyawa yang menjadi turunan dari fruktosa. Tahap terakhir atau tahap 3 yaitu mengubah fruktosa 6-fosfat menjadi glukosa. Selanjutnya yaitu ada gangguan metabolisme karbohidrat. Yang pertama yaitu ada diabetes mellitus. Diabetes ini merupakan penyakit gangguan metabolik karbohidrat kronis yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula yang disebabkan karena pankreas tidak dapat memproduksi insulin bagi tubuh. Gejala umum biasanya penderita penyakit diabetes mellitus yaitu banyak kencing, banyak minum, banyak makan, serta terdapat gangguan pada saraf tepi. Tipe diabetes mellitus yaitu ada 2. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1 atau insulin dependent diabetes mellitus, IDDM. Penyakit ini timbul akibat kekurangan insulin. Non-insulin dependent diabetes mellitus atau NIDDM. Diabetes ini disebabkan karena insulin tidak berfungsi dengan baik. Gangguan metabolisme selanjutnya yaitu ada obesitas atau penyakit kegemukan. Selanjutnya ada galaktosemia, yaitu kadar galaktosa yang tinggi dalam darah. Penyakit ini disebabkan oleh kekurangan enzim galaktose. Selanjutnya yaitu ada laktosa intolerance, yaitu gangguan metabolisme laktosa karena kekurangan enzim laktase. Selanjutnya yaitu ada glikogenosis, yaitu penyakit penimbunan glikogen. Penyakit ini disebabkan oleh tidak adanya satu atau beberapa enzim yang diperlukan untuk mengubah gula menjadi glukogen atau mengubah glikogen menjadi glukosa. Selanjutnya ada intolerance fruktosa hereditaire. Penyakit ini merupakan penyakit di mana tubuh tidak dapat menggunakan fruktasa. Penyakit ini disebabkan karena tubuh tidak dapat menggunakan fruktosa karena tidak memiliki enzim fosfofruktaldolase. Selanjutnya yaitu ada fruktosuria. Penyakit ini disebabkan karena kekurangan enzim fruktokinase. Yang terakhir yaitu ada pentosuria. Penyakit ini ditandai dengan ditemukannya gula
silulosa di dalam air kemih karena tubuh tidak memiliki enzim yang diperlukan untuk mengolah silulosa. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.